Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muallif Syekh Jalaluddin Suyuti nafa'ana wa iyyakum ilman nafi'a wa manamika bin salim wa ilham malaikatul muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa abidana bi asrarihi wa anwarihi fi daraini amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama masih aktif istiqomah membaca burdah setiap Senin kedua dan Senin keempat, dan di Senin keempat dilanjutkan dengan pengajian kitab Sulam Safina. Mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita baca burdahnya dan ngaji kitabnya ini bisa bermanfaat khususnya diri kita sendiri dan bisa bermanfaat untuk keluarga kita dan bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melanjutkan kajian yang kemarin, pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang rukun iman, bahwa rukun iman ada 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, dan iman kepada Rasulnya Allah, dan juga iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah atau takdiri Allah, baik takdir yang jelek ataupun takdir yang baik, itu semua ketentuan dari Allah. Jadi nasib uang iku bejo gak bejo ni iku balik nangone takdiri Allah. Maka manusia harus terus istiqomah untuk menjadi hamba yang beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan yang kemarin, faslun wa makna la ilaha illallah. Ketemu? Faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Faslun utawi ikilah fasal. Faslun utawi ikilah fasal wa makna la ilaha illallah. Wa makna lan utawi maknane kalimat la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Le Indonesia ni
La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda iku ora ana pangeran kang den sembah. La ma'buda iku ora ana pangeran kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallah angin Gusti Allah. Artine lafaz la ilaha illallah, makna dari lafaz la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud. Tidak ada sesuatu yang pantas kita sembah. Tidak ada sesuatu yang pantas kita jadikan suatu pemikiran. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas yang kita banggakan atau yang pantas kita patuhi perintahnya, yaitu kecuali Allah. Makanya la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Dari wujudnya. Sama seperti kita padha kaya awak dhewe ya apa lek nanggone suatu benda yang kita yakini bahwa itu mempunyai daya tarik. Sama dengan itu, padha kaya sampeyan nek nanggone pacare sampeyan. Wahai kasihku, aku yakin bahwa dirimu adalah jodohku. Padha mek iku. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang pantas kita sembah. Ka ono. Mengagung-agungkan, tidak ada yang pantas kita agungkan, tidak ada yang pantas kita muliakan kecuali Allah. Ka ono. Mbuh sampeyan iku duwe jabatan paling dhuwur, sampeyan bangga karena punya jabatan ya keliru. Atau sampeyan membanggakan sebuah public figure ya keliru. Public figure yang harus kita banggakan siapa? Ya Rasulullah. Makanya la ma'budah bihaqqin fil wujud. Tidak ada sesuatu yang pantas kita sembah kecuali Allah. Dan tidak nang selain Allah ojo getu. Nek nang selain Allah gak usah getu. Ojo sampai apa istilahnya itu dijungjung. Seperti itu. Hormat kepada manusia tidak apa-apa karena kealimannya. Hormat kepada orang tua karena orang tua kita. Hormat kepada guru kita tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai penghormatan kita itu mengalahkan kemakbudannya kita kepada Allah. Ojo sampai awak dhewe ngalah-ngalahi hormati awak dhewe setara dengan kita menyembah Allah. Makanya la ma'budah bihaqqin. Sing duwe hak disembah iku Allah. Duduk matahari, duduk apa? Duduk pohon sing gede. Nah, la ilaha illallah ini, lafaz la ilaha illallah itu mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebagaimana yang tertera dalam beberapa hadis-hadis bahwa la ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat tauhid. Makanya dalam tarekat la ilaha illallah, illallahnya ditekankan. Kenapa? Supaya kita itu betul-betul ingat kepada Allah. Jadi la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Apa? Hak. Kenapa?
illallah. Oh diwakaf. Dibaca wakaf berarti la ilaha illallah. Berarti dibaca wakaf la ilaha illallah. Ada yang wakaf, ada yang wasol. Tergantung sing maca itu. Boleh. Kalau seperti itu tergantung yang membaca. Kadang ada yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang dibaca wasol, ada yang dibaca wakaf. Nah, keutamaannya la ilaha illallah itu banyak. Di antaranya adalah barang siapa yang membaca la ilaha illallah setiap hari sebanyak 37. Nah, iki dihapus seluruh dosanya. Di dalam kitab Lubabul Hadis banyak keterangan fadilah-fadilah dari lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah keutamanya banyak. Man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumin kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali ping 3 tok setiap harinya, dawuh Rasulullah, maka kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Setiap harinya dosanya itu diampuni, dihapus dosa itu. Ping 3 tok. Nah, nek sampai maca sampai 100. Tambah sing koyo tarekot-tarekot itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu pingiro itu lisan. Lebih dari 100. Jadi paling sedikit kita itu satu hari membaca la ilaha illallah 3 kali. Maka dosa kita selama satu hari akan dihapus oleh Allah. Tapi lek mocone iso mantepna nang jero ati. Makanya la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada zat yang pantas kita sembah kecuali Allah. Dan membaca la ilaha illallah itu juga akan membawa kita masuk kepada surganya Allah. Makanya lek nang ngene syarahi di dalam kitab syarahnya yaitu Kasifatus Sajah pada bab ini. Babnya adalah bab Miftahul Jannah. Artinya apa? La ilaha illallah itu akan membukakan kepada kita pintu surga. Paham ya? Saged dipaham? Next, lanjut. Ada yang tanyakan tentang la ilaha illallah? Tidak apa-apa, tergantung. Oh, haknya nggak kedengeran. La ilah. Ayo diwakafno. Ya lek gak diwakafno ya kalau menurut bacaan ya tidak boleh. La ilaha illallah itu ketika tiada Tuhan selain itu ada di la ilaha apa illah. Selain itu illah kecuali. Berarti meskipun haknya enggak diwasol, iya, itu enggak apa-apa. Kecualinya ada di lafaz illallah. La ilaha. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kayak semuanya selawatan. Kayak istilahnya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha. La ilaha itu dipedot. La ilaha illa anta. Tidak apa-apa. Kalau bacaan la ilaha illa anta tidak apa-apa. Yang penting hurufnya kan jangkep sian. Gak ilang hurufnya. Nek ilang hurufnya ku sing keliru. La ilaha
haknya enggak dijelasno, itu sing salah. La ilaha illallah apa? Enggak seperti itu. Kan ada kadang ono wong sing saking cepete sampai huruf yo ilang yo ono kadang. Kenapa harus ketika kita wiridan menyebut asma Allah, la ilaha illallah, itu apa ini? Oh, apa? Jangan kata lebih kok. Kata lebih kok itu bukan yang lain. Iya. Yang itu biasanya kopinya itu yang apa? Kan gini, kalau kita kaji kusujab, Ya. itu kan wiridan la ilaha illallah yang sangat dalam. Kalau kita perdalam, itu kan gini, la ilaha illallah di hati kan ya. Nah, itu kan dari mana? Dari sini ya. Dari atas langsung ke hati. Nah, itu kok tadi ini ya? Ya apa? Kalau mengenai gerakan yang seperti itu, kan macam-macam sih rekod ya. Ono sing ngobah ndas sitok. Ono sing ngobah kalau Syadili yang amit-amit nuwun sewu. Syadili yang di Syaunah Halil, nah itu kan seluruh badannya bergerak. Nah, kalau kita kembali pada kajian tasawuf, kepada kajian tasawuf, seluruh anggota tubuh kita itu harus satu menyebutkan Allah, zikir. Oh, berarti memang kehusyuan. Tingkat kehusuan, kembali kepada tingkat kehusuan. Makanya dalam Ihya Ulumuddin ada keterangan seperti ini, asyiru laminas sihro. Nah, contoh kalau sampai konser loncat, kan sampai melok loncat sih. Nah, sama dengan itu. Ketika la ilaha illallah kita seperti ini, kita akan lebih khusyuk. Ya relatif sih, tergantung kembali pada individu masing-masing. Nah. Jadi kalau mengenai gerakan tubuh yang ono sing dasito saawa sampai obat kabeh, kembali pada dasarnya seluruh anggota tubuh kita itu berzikir kepada Allah. Mengenai gerakan yang seperti itu ada keterangan asyiru laminasy sihra. Syair itu juga sebagian dari sihir. Maka gerakan yang seperti itu kita terbawa pada arah ke sana untuk bisa fokus. Kalau sampai jerit-jerit itu Allah, sampai jerit-jerit sampai nangis itu berarti tidak kuat dengan zatnya Allah. Karena Allah itu zatnya luar biasa. Ada lagi? Next. Lanjut G. Faslun. Alamatul bulughi salasun tamamun khamsa asyara sanatan fi zakari wal unsa wal ihtilam fi zakari wal unsa litis'i sinina. Faslun utawi ikilah fasol. Nah, saiki bab wis lain maneh. Wingi membahas tentang iman, Islam dan membahas tentang lafaz la ilaha illallah. Itu semuanya cara untuk kita sampai kepada Allah. Nah, saiki masuk mulai kepada bab ubudiyah. Faslun utawi ikilah fasol. Alamatul bulughi utawi pira-pira tetengeri tandane balik. Salasun iku telu. Tandane wong iku balik ana telu. Beda. Tamyiz, balik. Nah, balik ini juga belum tentu dewasa. Dewasa itu pemikiran. Jadi itu dewasa, bukan berarti itu balik. Nah, tandane balik iku ana telu. Tamamun khamsa asyarah sanatan. Tamamun siji iku sempurnane khamsa asyarata umur 15. Umur 15. Sanatan apane tahune
fi dzakari ing dalem wong wadon wal unsa lan wong fi dzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Dadi nek wong lanang mbek wong wadon, wong lanang mbek wong wedok iku paling gampang lek umur iku disebut balik adalah ketika berumur 15. Berarti lek SD 1 2 3 4 5 6 7 8 umur 7 umur 8 9 10 11 12. Berarti kelas 6 itu umur 12. Terus kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pas, berarti kelas 9 SMP umur 9 kelas 9 SMP sudah umur 15. Itu pasti balik. Kalau mengenai umur itu sudah disebut orang yang sudah balik, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Tapi lek zaman saiki ono sing durung umur 15, kalau perempuan sudah balik. Ada juga yang laki-laki belum umur 15 sudah balik. Wal ikhtilamu lan ngimpi metune mani fi dzakari ing dalem wong lanang. Tanda balik yang kedua adalah mimpi basah. Mimpi keluar sperma. Tidak digawe-gawe. Lihat digawe-gawe lah. Mana ya? Mimpi basah. Nah, mimpi basah ini maksudnya apa? Mbuh iku mimpi keluar sperma, mbuh iku mimpi ambung-ambungan karo wong wedok, mbuh iku mimpi berhubungan dengan orang perempuan. Itu termasuk bagian dari mimpi basah. Lek ana wong lanang, ana arek lanang mimpi kaya ngono, berarti dia disebut balik. Tapi mari mimpi lagi. Mari mimpi basah. Turun. Dipaksa. Jadi lek mimpi basah disebut balik. Itu khusus orang laki-laki. Jadi nek ana wong lanang mimpi basah berarti dia sudah balik. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal unsa litis isinina wal haidu. Dan orang perempuan berumur 9 tahun. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinin krana umur 9 tahun. Lek wong wedok tandane adalah berumur 9 tahun dia sudah haid. Tapi lek zaman saiki lek zaman biyen umur 9 tahun sudah haid perempuan. Lek zaman saiki karo ana sing laki kelas 6 wis haid ada. Ada yang baru kelas 9 SMP sudah haid ada. Jadi tandane orang itu disebut balik adalah nek lanang ambek wedok ditandai dengan umur 15 tahun. Itu sudah disebut balik. Terus tandanya yang kedua adalah mimpi basah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Lek mimpi basah itu sudah disebut balik. Kemudian tandanya yang ketiga adalah khusus orang perempuan itu ditandai dengan adanya keluarnya darah haid. Apa darah haid itu? Yang disebut darah haid adalah darah yang keluar dari rahim orang perempuan dalam kondisi sehat, duduk loro. Nah, ini yang perlu kudu ngerti ki wong lanang. Definisi haid harus tahu, definisi nifas harus tahu, istihadah juga harus tahu. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim orang perempuan dalam kondisi sehat, bukan sakit. Nek loro pas keluar darah itu bukan haid, tetapi itu istihadah.
Apa istihadah? Yang disebut istihadah itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika dia sedang sakit. Itu istihadah. Nah, kemudian yang ketiga adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah dia melahirkan. Jadi brojol disik bayeke baru keluar darah. Ini disebut darah nifas. Nah, ketiga-tiganya ini nifas, haid, istihadah ini dialami oleh orang perempuan. Nek wong lanang metu getih kaya ngono. Berarti itu wong lanang. Kayak sapa iku nang TV iku Lucinta Luna. Nah, haid itu kapan? Haid itu bagi orang perempuan paling sedikit haid itu adalah 1 kali keluaran atau 1 hari 1 malam. Paling sedikit haid itu 1 hari 1 malam. Umumnya, paling umum haid itu adalah 1 minggu. Umumnya 1 minggu. Umumnya. Paling banyak haid itu berapa hari? Paling banyak haid itu adalah 15 hari. Lewat dari 15 hari berarti itu bukan disebut haid. Tadi lho wong wedok, apa kon gak salat? Haid. Mosok haid sampai 3 minggu. Nah, berarti yang 1 minggunya bukan disebut haid, tapi itu istihadah. Berarti wis wajib salat. Hah? Tetap salat. Nah, saiki kan ana pempes wisan. Pempes wong wedok iku. Ya tetep salat. Iki nek jaman biyen bingung. Karena pempes. Karena pempes wong wedok. Saiki nek pempes wong wedok ya tetep wajib salat. Nah, bagaimana cara salatnya? Ya nunggu waktu adzan dulu. Nah, ketika istihadahnya keluar terus, ya nunggu adzan sih. Cara salatnya adalah nunggu adzan. Ketika adzan berseni getene, darah istihadahnya bersihkan, baru sholat. Alek haid juga wajib sholat. Sama, berpuasa juga wong lek istihadah, wong wedok lek istihadah tetap wajib puasa. Itu mengenai haid istihadah. Kemudian mengenai nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Berapa hari? Nifas itu paling sedikit adalah 1 kali keluar. Bayi metu, brojol, terus keluar darah. Itu paling sedikit. Paling banyak berapa? 30 hari. Paling akeh 30 hari. Lebih dari itu berarti itu istihadah. Berarti wajib sholat. Wong lanang kudu ngerti. Nek gak ngerti kok ngono. Kalau keluar darah istihadah, apa perempuan itu boleh dibunuh? Istihadah tentang HB. Nah, kalau istihadah tetap jangan disentuh perempuan itu. Tidak boleh. Sama dengan ketika posisi sedang haid ataupun sedang nifas. Jangan menyentuh perempuan yang sedang haid, nifas ataupun istihadah. Karena itu akan berakibat fatal, yaitu penyakit reproduksi. Apa? Ya akeh. Kanker rahim, kanker serviks dan lain sebagainya. Jadi lek ana wong wedok iku sering lek wong wedok kena kanker serviks ataupun kanker rahim, bisa jadi salah satunya adalah berhubungan ketika kondisi sedang haid, nifas, istihadah. Bisa jadi seperti itu. Walaupun tidak banyak, walaupun enggak akeh, tidak semua orang yang terkena kanker serviks itu karena hal yang seperti itu enggak.
Masih ada jalan lain. Termasuk diantaranya adalah faktor makanan dan kebersihan. Jadi tentang balik, tanda wong balik iku mau ana telu, diantaranya adalah yang pertama adalah umur 15, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian mimpi basah, baik laki-laki ataupun perempuan, dan keluarnya haid bagi perempuan ketika berumur 9 tahun. Lek zaman biyen umur 9 tahun wis haid. Lek saiki ndak. Ngenteni umur 12, 13 baru haid. Lek zaman dulu umur 9 tahun itu sudah haid. Makanya nang ngene kitabe litis sinin ketika berumur 9 tahun. Apa? Karena zaman biyen iku wong wedok wis umur 9 tahun itu pasti sudah haid. Termasuk diantaranya adalah Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, itu baru Nabi Muhammad menyentuh Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah berumur 9 tahun. Artinya apa? Zaman biyen wong wedok iku umur 9 tahun wis haid. Nek zaman saiki karena faktor makanan, maka tidak semua umur 9 tahun sudah haid. Nah, umur 9 tahun lah umur kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Gak ono. Sekarang umur berapa? Rata-rata sekarang itu kebanyakan perempuan haid untuk umur 12, kelas 6 sudah haid. Ada yang lebih awal kelas 5, tapi kalau kelas 4, kelas 3, kalau di zaman sekarang itu analisis saya tidak ada yang haid ketika dia umur 9 ataupun 10 tahun. Paling banyak rata-rata adalah hampir 90% ketika sudah berumur 11, 12 tahun baru mulai ada yang haid. Bahkan ada yang lebih akhir lagi, yaitu mau ketika sudah masuk SMP kelas 9 baru ada yang haid. Makanya nang di kitab umur 9 tahun, kenapa? Berkaca kepada Sayyidah Aisyah, itu 9 tahun sudah haid. Kalau orang perempuan ketika haid, apakah dia tidak boleh membasahi rambut? Adus, keramas. Terkait dengan keramas tidak apa-apa. Tidak bolehnya perempuan yang haid nifas mandi adalah dikhawatirkan rambutnya rontok. Nah, rambut yang rontok itu nanti itu kan kondisi masih hadas, najis. Ya toh? Nah, rambut ini yang rontok tadi nanti di akhirat akan menjadi penyebab bagi orang itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak suci. Makanya orang perempuan yang sedang haid ataupun nifas iku lek keramas tidak disunnahkan. Hukumnya makruh. Apa? Khawatir rambutnya jatuh ketika iku mau ketika adus ono rambut sing rontok tanpa kita sadari. Makanya apa wong wedok lek haid mesti ketika dia menyisir rambutnya dikumpulno. Iya. Jadi wong wedok oleh surian gak apa-apa wong wedok haid ataupun nifas surian dengan syarat rambut yang rontok tadi disimpan. Engko lek wayahe suci, sing rambut rontok iki mau ya melu sucenono sisan. Iya, bukan berarti digua. Itu nanti nuntut itu nanti di akhirat. Padha wong lanang pisan. Mari mimpi basah, gak langsung adus. Lalu pas potong rambut, lalu pas adus mandi janabah. Ya rambutmu sungguh potong iku mau. Ya apa ya? Gak nuntut nanti di akhirat. Jadi lek orang perempuan ketika haid ataupun nifas hati-hati tidak boleh memotong kuku, gak boleh ataupun rambutnya sampai ada yang rontok iku mau. Makanya lek adus gak apa-apa adus, tapi hati-hati. Atau boleh adus ya, seret disuri adus, mari rambut iku mau sucenono langsung gak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Boleh.
Langsung disuciani walaupun kita belum suci, langsung suciani dhisik gak apa-apa. Diniati. Nah teruslah Kalau semuanya ketika mandi atau keramas, itu kita niat mensucikan langsung bisa. ketika haid belum selesai, Nah, tidak bisa. Harus nunggu selesai dulu. enggak, kita khawatir ada rambut yang kotor atau jatuh. Nah, terus kita keramas, tapi kita niati untuk mensucikan rambut itu tadi. Tetap tidak sah. Sahnya nunggu selesai haidnya. Cuman di rambut yang tadi itu ada ulama yang memperbolehkan. Kalau khawatir wedi engko lali gak kena basuh. Boleh seperti itu. Tetapi tidak banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Itu mengenai haid ataupun nifas. Makanya luwih apik apa wong wedok ya iku mau wis gak usah keramas. Nek tek keramas ya piye carane supaya rambutnya gak luburan. Orang laki-laki juga sama. Ketika hadas besar ojo sampai ada rambut yang jatuh. Seperti itu. Ada lagi terkait dengan balik. Tapi jika tentang balik Zeni mengenai balik atau haid nifas, ada yang tanyakan haid nifas? Kalau tidak ada, faslun syurutul istinja'i wallahu a'lam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin min barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP ini kurang masuk ya. Jalan HP lagi kita.